Kain kafan Turin dan kebangkitan Yesus. Iman yang tidak buta. Di dalam dunia modern, kita diajarkan satu hal: jangan percaya sesuatu tanpa bukti. Iman sering dianggap sebagai sesuatu yang kosong, sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, atau bahkan bentuk penipuan diri. Tapi bagaimana jika iman Kristen justru berdiri di atas peristiwa nyata dalam sejarah? Bagaimana jika kebangkitan Yesus bukan hanya sekedar klaim teologis kosong, tetapi meninggalkan jejak fisik yang hingga hari ini menantang dunia modern? Simak terus video renungan ini agar Anda memperoleh pencerahan yang sejati. Kekristenan dan tuntutan sejarah. Kekristenan itu sangat unik. Ia tidak lahir dari filsafat, tidak berdiri di atas mitos, dan tidak bergantung pada simbol semata. Inti iman Kristen adalah satu klaim berani: Yesus dari Nazaret sungguh datang ke dunia, sungguh wafat, dan sungguh bangkit. Bahkan Rasul Paulus berkata, "Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu." Artinya, iman Kristen sejak awal mempertaruhkan dirinya pada fakta sejarah. Jika kebangkitan Yesus tidak terjadi, maka kekristenan akan runtuh. Dunia modern dan krisis kesaksian. Dunia modern curiga pada kesaksian. Tulisan bisa dianggap bias. Tradisi bisa dituduh diwariskan secara buta. Tetapi dunia modern masih menghormati satu hal, yaitu jejak fisik yang menolak penjelasan sederhana. Dan disinilah satu benda muncul sebagai tantangan serius. Kain kafan Turin. Apa itu kain kafan Turin? Kain kafan Turin adalah kain lenan yang menampilkan citra tubuh seorang pria yang disiksa dan disalibkan. Luka-lukanya sangat spesifik: cambukan Romawi, paku di pergelangan tangan, luka tusukan di sisi, dan bekas mahkota duri. Namun yang membuatnya luar biasa adalah ini: citra yang muncul itu bukan lukisan. Tidak ada pigmen, tidak ada sapuan kuas. Citra itu bukan hasil pembusukan. Tidak ada tanda gas atau cairan mayat. Citra itu hanya ada di permukaan serat kain, bersifat negatif fotografik, dan bahkan mengandung informasi 3 dimensi. Hingga hari ini, tidak ada penjelasan ilmiah final yang mampu mereplikasinya secara utuh. Hubungan dengan Injil. Injil Yohanes mencatat sesuatu yang menarik. Ketika makam kosong ditemukan, kain kafan tidak hilang, ia tertinggal. Kain pembungkus tubuh dan kain peluh kepala terpisah, tertata, tidak acak. Injil tidak mengatakan kain itu meninggalkan citra, tetapi Injil juga tidak pernah mengatakan bahwa citra itu tidak ada. Injil bukan laporan forensik. Injil adalah kesaksian keselamatan. Dan yang menarik, detail fisik pada kain kafan justru cocok dengan Injil tanpa bergantung padanya. Pertanyaan kritis. Sekarang pertanyaan terpentingnya, jika Yesus tidak bangkit, apa penjelasan terbaik untuk kain ini? Mayat membusuk? Tidak cocok. Mayat dicuri? Kain tertata rapi. Lukisan abad medieval? Teknologi dan detailnya melampaui zamannya. Proses alamiah? Tidak ada proses alam yang diketahui dapat menghasilkan citra seperti ini.
Yang tersisa hanyalah satu kemungkinan. Sebuah peristiwa luar biasa, singkat, dan berasal dari dalam tubuh itu sendiri. Iman yang tidak buta. Inilah poin terpentingnya. Kain kafan Turin tidak pernah memaksa siapapun untuk percaya. Tetapi ia menghancurkan satu tuduhan besar bahwa iman Kristen adalah iman kosong. Dengan kain kafan ini, dunia dihadapkan pada sebuah fakta bahwa Yesus bukan mitos. Ia bukan legenda. Ia bukan ide rohani. Ia adalah pribadi nyata yang meninggalkan jejak nyata dalam sejarah manusia. Penutup. Iman Kristen tidak meminta dunia untuk mematikan akal budi. Ia justru mengundang penyelidikan. Dan kain kafan Turin berdiri di tengah sejarah sebagai saksi bisu yang berkata, jika kebangkitan Yesus tidak pernah terjadi, maka dunia harus memberi penjelasan yang lebih masuk akal daripada kebangkitan itu sendiri. Iman Kristen bukan iman buta. Ia adalah iman yang berani diuji.